Lagi cari-cari info soal KB suntik 1 bulan? Pas banget. Metode ini emang populer tapi banyak juga kan ya pertanyaannya? Nah, kita bakal kupas tuntas semuanya dalam beberapa menit ke depan langsung dari sumber ahli. Jadi Anda bisa dapat gambaran yang jelas. Yuk, kita mulai. Kalau Anda lagi di posisi ini, lagi nimbang-nimbang, cocok nggak ya buat aku? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Justru itu, kita di sini mau bahas semua yang perlu Anda tahu supaya nanti keputusannya lebih mantap. Oke, ini dia agenda kita. Simpel aja, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih KB suntik itu? Terus kita ngobrol jujur soal efek samping dan gimana cara ngatasinnya. Abis itu, kita timbang plus minusnya. Dan di akhir, kita coba cari tahu bareng-bareng apakah ini pilihan yang pas buat Anda. Siap? Langsung aja kita ke bagian pertama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya KB suntik 1 bulan itu apa sih? Dan gimana cara kerjanya di dalam tubuh kita? Gampangnya gini, ini tuh kontrasepsi yang isinya hormon, gabungan antara hormon estrogen dan progestin. Sesuai namanya, suntikannya dikasih sebulan sekali atau lebih tepatnya setiap 28 hari buat mencegah kehamilan. Cara kerjanya itu pinter banget, ada 3 lapis pertahanan. Pertama, hormonnya ini bikin sel telur kita tidur, jadi nggak ada ovulasi. Kedua, lendir di leher rahim jadi lebih kental, ibaratnya kayak pasang portal keamanan yang susah banget ditembus sama sperma. Terus yang ketiga, dinding rahim dibikin lebih tipis, jadi seandainya pun ada sperma super yang lolos, sel telur yang diguahi bakal susah banget buat nempel. Keren kan? Terus seberapa ampuh 3 lapis pertahanan tadi? Jawabannya, sangat ampuh. Kalau kita pakainya disiplin dan tepat waktu, efektivitasnya bisa sampai 99%. Angka ini benar-benar tinggi, menjadikannya salah satu metode yang paling bisa diandalkan. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang mungkin paling bikin banyak orang penasaran atau mungkin sedikit cemas ya, yaitu efek samping. Yuk kita bahas ini secara terbuka biar nggak ada yang ditutup-tutupin. Efek samping yang paling umum terjadi itu biasanya berhubungan sama siklus haid. Jadi mungkin banget Anda ngalamin flek atau perdarahan di luar jadwal menstruasi. Emang sih, ini bisa agak ganggu. Tapi kabar baiknya, ini tuh biasanya cuma fase adaptasi tubuh aja kok. Seiring waktu, setelah beberapa bulan, biasanya bakal membaik. Nah, yang menarik nih, ternyata risiko perdarahan nggak teratur di KB suntik 1 bulan ini justru lebih rendah loh kalau dibandingin sama yang 3 bulan. Kenapa? Soalnya, yang 1 bulan ini kan ada kombinasi hormon estrogen dan progestin. Nah, estrogen inilah yang bantu siklusnya jadi lebih stabil. Terus, pertanyaan sejuta umat, bikin gemuk nggak sih? Jawabannya, bisa jadi, tapi nggak selalu. Beberapa wanita memang ngerasain nafsu makannya jadi meningkat karena pengaruh hormon. Tapi ini nggak terjadi ke semua orang ya. Dan yang paling penting, gaya hidup kita, pola makan dan olahraga, itu pegang peranan yang gede banget buat ngontrol ini. Selain itu, ya mirip-mirip gejala PMS gitu deh. Gara-gara perubahan hormon, bisa aja muncul sakit kepala ringan atau payudara yang rasanya lebih kencang dan sensitif. Ini semua wajar, sebagai respons tubuh terhadap hormon yang masuk. Nggak cuma fisik, emosi juga bisa ikut terpengaruh. Ada yang ngelaporin jadi lebih gampang mood swing atau lebih sensitif. Gairah seksual juga bisa aja berubah, entah naik atau turun. Ingat ya, reaksi tiap tubuh itu beda-beda, unik banget. Walaupun tadi daftarnya kedengeran panjang, ada satu hal yang penting banget buat diingat. Para ahli bilang, umumnya efek-efek samping ini tuh nggak berbahaya. Anggap aja ini bagian dari proses penyesuaian tubuh kita. Dan seringnya, seiring waktu, keluhannya bakal berkurang atau bahkan hilang sendiri. Eits, jangan khawatir dulu. Kabar baiknya, ada kok cara-cara buat mengelola efek samping tadi. Kita bisa lakuin beberapa hal simple buat bikin badan lebih nyaman. Misalnya nih, buat ngontrol berat badan ya, kuncinya di pola makan sehat dan olahraga rutin. Buat ngatasin mood yang naik turun, coba kelola stres. Bisa lewat meditasi atau lakuin hobi yang kamu suka. Ngurangin kafein sama garam juga bisa bantu buat nyeri payudara. Nah, kalau sakit kepalanya ganggu banget, boleh pakai pereda nyeri. Tapi wajib konsultasi sama dokter dulu ya. Oke, sekarang biar adil, yuk kita lihat gambaran besarnya. Sama kayak metode KB lain, suntik 1 bulan ini juga punya plus dan minusnya. Kita jejarin aja biar kelihatan jelas. Di sisi kelebihannya, ini tuh efektif banget dan praktis. Kita nggak perlu ingat-ingat minum pil tiap hari. Plus kesuburan juga cenderung lebih cepat balik normal setelah kita berhenti, dibanding suntik yang 3 bulan. Tapi, ada juga kurangnya. Kita harus disiplin datang ke bidan atau dokter tiap bulan. Terus, ada potensi efek samping hormonal yang tadi kita bahas. Dan ini penting banget, KB suntik sama sekali nggak melindungi kita dari infeksi menular seksual.
Nah, ini juga harus jadi catatan penting. Metode ini tuh nggak cocok buat semua orang. Misalnya, ibu yang lagi menyusui eksklusif di bawah 6 bulan biasanya nggak disarankan. Terus kalau Anda punya riwayat darah tinggi, migrain yang parah, atau seorang perokok di atas umur 35, atau punya riwayat diabetes, kemungkinan besar ini bukan pilihan yang paling aman. Jadi, setelah dengar semua informasi tadi, gimana dong cara nentuinnya? Apakah ini pilihan yang tepat buat Anda? Inilah kuncinya. Nggak ada yang namanya KB terbaik buat semua orang. Yang ada itu adalah KB yang paling cocok buat Anda. Yang paling pas dengan kondisi kesehatan, gaya hidup, dan kebutuhan pribadi Anda saat ini. Saya suka banget sama kutipan ini, karena ini merangkum semuanya. Tiap KB pasti ada plus minusnya. Jadi tujuan kita itu bukan nyari yang sempurna tanpa celah, tapi nyari mana yang paling klik sama diri kita. Jadi pertanyaan akhirnya bukan lagi, KB suntik 1 bulan itu bagus nggak sih? Tapi coba tanyakan ke diri sendiri, metode ini cocok nggak ya buat aku? Bawa semua info ini pas Anda ngobrol sama dokter atau bidan. Mereka yang paling bisa bantu Anda nemuin jawaban yang paling pas. Semoga informasinya bermanfaat ya.